Puji Tuhan, sebenarnya dari kemarin kita dengar firman Tuhan tentang pribadi yang tak bercacat dan tak bernoda ini, saya pikir rasanya udah cukup ya, kita udah sebenarnya cukup paham gitu ya apa yang Tuhan mau. Nah, tapi pagi hari ini kita dengar lebih lagi tentang pribadi yang tak bercacat dan tak bernoda atau menjadi role model. Diambil dari 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 18, kita baca sama-sama ya. 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 18. 1, 2, 3. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, jadi kemarin juga sudah dikasih ilustrasi sama Pak Ishak ya, kalau kita mau pergi ke sebuah rapat, ada urusan penting, terus tiba-tiba ternyata baju yang kita udah siapkan, baju yang paling rapi yang kita udah siapkan, ternyata ada noda. Itu kan bikin sepaneng ya. Waduh, mau ketemu orang penting, mau ketemu urusan penting, udah pakai baju yang disiapin, ternyata kena noda. Waduh. Nah, tapi kalau selama kita masih ada di bumi ini, masih banyak kesempatan. Oh, kena noda nih. Udah, pulang lagi deh kalau rumahnya dekat. Atau, wah udah ke mall aja deh, beli. Masih punya banyak kesempatan loh. Nah, tapi yang Tuhan ingatkan, kalau bercacat dan bernoda itu nanti nih waktu ketemu Yesus kita bercacat dan bernoda, punya kesempatan lagi nggak? Nggak ada kesempatan. Makanya pesan ini begitu penting. Jadi kalau dikasih tahu tentang dosa, rasanya untuk dosa-dosa yang ya bangsa nyolong lah atau ngebunuh lah, rasanya kita udah nggak mestinya udah nggak melakukan lagi loh. Nah, ini kan urusan noda dan noda dan celah dan aib dan cacat, ini kan urusan kecil loh. Yang seringkali kita nggak sadar. Yang seringkali kita pikir nggak apa-apa itu mah. Atau kadang-kadang itu anggapan kita. Buat kita itu kecil. Jadi ini pesan Tuhan, buat kita ini cuma noda. Tapi di mata Tuhan ini gede banget. Jadi ini urusan penting loh. Urusan soal noda ini noda tuh kecil. Tapi bisa bikin nggak lolos. Nggak bikin kita disqualified. Kayak misalnya di pabrik garment ya, dengan pabrik garment yang punya kualitas yang bagus. Itu yang namanya orang yang QV-nya itu, waduh, teliti banget. Jadi bukan kalau yang periksain soal yang quality controlnya itu bukan lagi periksain, oh ini tangannya terbalik nih, masa tangan di bawah ininya di atas atau dibulang balik, udah nggak yang seperti itu. Itu kalau sampai bisa bikin begitu tuh pabrik bodoh bener. Tapi ini yang diperiksa apa? Kancingnya lah, ada yang robek dikit lah, ada benangnya lah yang salah. Jadi ini udah masalah yang kecil, yang perintil-perintil. Nah, makanya Paulus bilang di Korintus, dia bilang, jangan setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Jadi jangan kita pikir, gue udah melayani, aman dah, gue udah aman.
Paulus aja yang namanya pergi bolak-balik pelayanan Injil, dia bilang jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak, aku sendiri didisqualified. Artinya apa? Gak masuk hitungannya Tuhan kok. Apa yang kurang sama seorang Paulus sampai dia bisa berpikir seperti itu? Wah, banyak hal saudara. Ternyata semakin kita ditegur sama Tuhan, semakin saya sendiri melihat bahwa aduh, yang gini aja masih ditegur gitu loh. Yang soal jangan menyebut nama Tuhan sia-sia. Rasanya kan kita orang-orang Kristen kan, apalagi yang tiap hari di sini, rasanya udah nggak bakalan ditegur yang seperti itu. Ternyata Tuhan masih tegur loh. Artinya masih banyak di antara kita yang seolah-olah kita kayaknya nggak menyia-nyiakan nama Tuhan, ternyata kita menyebut nama Tuhan masih sia-sia dan sembarangan. Jadi jangan pernah pikir kita orang udah sempurna. Begitu kita berpikir bahwa kita, apalagi sih Tuhan? Kok Tuhan belum jawab sih doa saya? Apa yang kurang dari diri saya? Aduh, minta ampun deh kalau sampai berani ngomong kayak begitu. Apa yang kurang Tuhan? Udah, mungkin kamu mesti lebih giat lagi berdoa. Udah doa kok. Nah, seringkali kan kita berpikir bahwa doa kita. Jadi semua yang kita ukur semuanya pakai standar kita. Wah, kemarin lagi pengerja juga tuh Tuhan ingetin soal gak naik kelas. Berpikir gak kita? Rasanya kita orang-orang yang pasti naik kelas punya. Tapi di mata Tuhan ternyata gak naik kelas. Saya ingat ya, lagi malam juga saya sempat lagi penyembahan, Tuhan taruh di hati saya, belum aman katanya gitu. Waktu dia belum aman apa ya? Kita belum aman loh. Nah, jadi kalau misalnya di ayat yang kita lihat di dalam 2 Petrus ayat yang ke-15, 2 Petrus 2 Petrus 3 ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat dan karunia, hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi kalau para pencemooh itu pada bilang, Allah dari dulu juga bilang Tuhan bakal datang, mana sampai hari ini belum datang. Bayangin nih, kemarin baru ditegur, banyak yang naik kelas. Bayangin kalau Tuhan datang kemarin. Sebelum dapat pesan ini nih, ya, sebelum dapat pesan ini, Tuhan datang. Bayangin. Waduh. Lolosnya kita nih. Termasuk orang-orang yang qualified nggak? Nah, tapi Tuhan terus ingetin nih. Kenapa? Ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, itu standarnya Tuhan, serupa, segambar dengan Yesus. Begitu manusia berjatuh dalam dosa, artinya apa? Udah gak segambar dan serupa lagi dengan Tuhan kan? Udah jauh dari gambar dan rupa Tuhan. Nah, sekarang di dalam pertobatan kita, Tuhan mau balik lagi, serupa dan segambar dengan Yesus. Sehari 2 hari jadi gak kira-kira? Enggak. Waduh, Yesus gitu loh. Tuhan kasih banyak kesempatan. Walaupun oleh para pengejek itu dibilangin, Tuhan lalai loh. Tuhan lalai. Sebenarnya gak lalai. Kesempatan buat kita. Aduh, puji Tuhan. Sampai hari ini masih dikasih kesempatan. Bener gak? Kalau Yesus datang kemarin, waduh, gak tahu kayak apa ya. Nah ini saudara, jadi yang Tuhan mau adalah, itu standarnya Tuhan. Sempurna, tidak bercacat, tidak bernoda, itu yang Tuhan mau, sempurna. Pilihannya cuma sempurna dan tidak sempurna. Jadi gak ada tuh yang namanya ada di tengah-tengah tuh gak ada. Sempurna, aku tidak sempurna. Makanya Tuhan ingatin, cacat dan noda. Ini masalah kecil yang mungkin kita seringkali kita abaikan. Rasanya enggak, kita udah beres gitu loh. Tapi ini yang Tuhan ingatkan. Nah, kalau kita tadi diingatkan tentang seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi artinya Paulus juga banyak nulis. Kita lihat di dalam 2 Korintus 13 yang ditulis oleh Paulus. Ini
Ini surat Petrus nih, yang tulis Petrus ya. Jadi waktu surat Petrus pertama itu, Petrus tuh menasihati orang-orang karena apa? Karena pada saat itu banyak orang Kristen yang lagi mau dianiaya. Jadi nulis surat untuk menguatkan. Nah di 2 Petrus ini, Petrus tulis surat tentang apa? Tentang guru-guru palsu yang bisa menyesatkan. Ini nasihat buat orang-orang supaya jangan hidup bercacat dan bernoda. Ini karena ada guru-guru palsu. Nah, kita lihat yang ditulis oleh Paulus, 2 Korintus. Banyak yang ditulis sama Paulus, cuman ini yang saya bagikan. 2 Korintus 13 ayat 9. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Ayat yang 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi ini Paulus juga ingatnya, sempurna. Berbicara apa? Jangan ada cacat, jangan ada noda. Jadi inilah standarnya Tuhan gitu. Kita lihat ya standarnya Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25. Kita lihat dulu. Makanya ini Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Meneliti hukum yang sempurna. Nah jadi kalau misalnya gini, kita nggak pernah baca firman Tuhan, ini kan firman Tuhan kan ini hukumnya Tuhan. Di sini udah dibilangnya teliti. Nah kalau kita nggak teliti, berarti kan ada yang ketinggalan ya, yang tercecer. Nah kadang-kadang yang tercecer itu yang disebut jadi noda dan cacat. Makanya nggak baca firman Tuhan itu penting. Yang baca tiap hari aja masih ada yang keteteran, apalagi nggak baca sama sekali, bisa bercacat dan bernoda. Makanya telitilah hukum. Nah kita lihat lagi Yakobus 2 ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti apa? Seluruh hukum itu, menuruti seluruh hukum, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dapat 90, masih lulus. Enggak kan dibilangnya? Ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi nggak ada, 90 ya 90 mah lulus lah. Nggak ada tuh. Kalau satu bagian daripadanya, ini satu bagian dari hukum ini, itu yang jadi noda. Kamu bersalah seluruhnya. Artinya apa? Disqualified. Nggak masuk tuh. Bayangin, seluruh hukum, satu bagian nggak dilakukan. Aduh Tuhan, serem banget. Ini kerjaan, ini urusan serius, ini urusan penting. Bisa nggak disqualified, bisa nggak qualified. Nah makanya nih kita mesti dari hari ke hari kita mesti gini ya. Kita hidup nih di dunia, nggak tahu dah bangsa lain, tapi di bangsa Indonesia ini kita terlalu manja dengan kita selalu ingin dimaklumi sama orang. Masa gitu aja nggak ada cincainya sih? Kalau kita hidup dengan sistem pemikiran yang seperti harus cincai dong sama kita, harus maklum dong. Kalau kita selalu berpikir sama itu, ketika ketemu Tuhan, Tuhan bilang, ya cincailah sedikit aja mau masuk. Ada gitu? Enggak. Makanya dari sekarang belajar hidup untuk tidak, jangan selalu ingin dimanjain. Harus orang mesti maklum dong. Pak Gembala mesti maklum dong sama saya. Saya kan baru 30 tahun ikut Tuhan. Tidak, orang sering kali begitu. Atau sama anak kita lagi didik, anak kita disiplin, ya udahlah cincailah. Ya udahlah kita maklumi, namanya juga anak-anak. Enggak saudara, kalau kita mau disiplin, anak-anak pun itu waktunya bisa didisiplin. Saya cuma berpikir gini, anjing saya aja bisa disiplin, apalagi manusia. Nah jadi jangan hidup dengan cara dicincain. Jangan hidup cara dimaklumin, minta selalu dimaklumin. Ikut aturan itu ikut. Nah, kadang-kadang kan kita nggak setiap hari kayaknya firman Tuhan blok dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Nah, belajar untuk tidak dimaklumi itu artinya dalam hidup sehari-hari
waktu kita dagang, waktu kita jualan, waktu kita beli, itu kita mesti punya satu standar. Saya nggak mau dicincai, saya nggak mau dimaklumin. Aturan adalah aturan. Aturan jual beli adalah aturan jual beli. Jangan kan, oh kan gue jual belinya sama hamba Tuhan. Ngertiin dong. Enggak. Business is business. Mau siapapun yang melakukan. Belajar untuk tidak minta dimaklumi selalu. Kadang-kadang saya suka gemes kalau pergi ke supermarket. Dia harus balikin 50. Gue nggak ada. Terus dia berharap kita cincai sama dia kan. Kamu adanya berapa? 100, sini 100. Saya ada 50. Nah, jadi tapi kan kalau begitu terus, anak saya selalu bilang, "Ma, kalau begitu terus bisa ribut terus," katanya. Tapi ya itulah. Kenapa? Budaya kita. Budaya pengen dimaklumi. Sampai anak Tuhan pun juga pengen dimaklumi selalu. Kalau kita mau hidup dimaklumi terus, ini firman Tuhan nggak jadi loh dalam hidup kita. Makanya kalau masih ada orang yang rasakan keras banget dia sama gue, itu diingetin loh. Sebenarnya kalau mau pikir keuntungan ya, sebenarnya kita nggak perlu negur orang loh. Yang penting gue beres sendiri. Jadi waktu kita masuk surga, gue nggak banyak saingan. Bener nggak? Kalau mau pikir gitu kan? Tapi kan kita mikir gini. Di dalam Tuhan itu udah kita kemarin kan berbicara tentang bertumbuh ya. Kita nggak bisa rem itu pertumbuhan. Kalau memang lagi bertumbuh nggak bisa ngerem. Itu pasti bertumbuh terus. Jadi dari anak-anak sampai dewasa sampai jadi pengajar, itu sesuatu yang sudah Tuhan bangun, didesain sedemikian rupa. Di usia tertentu kita harus sudah jadi pengajar. Jadi nggak bisa direm, gue nggak mau jadi pengajar. Itu bertumbuh ya, itu bertumbuh, nggak bisa direm. Kecil, besar, dewasa jadi pengajar. Nah, jadi kalau misalnya kita memang ada gen pengajar karena memang ada Roh Kudus di dalam kita. Kita ingin kasih tahu sama orang, sahabat yang baik dia negur, tapi sahabat yang jahat biarin aja. Lu mati sendiri, gua kagak. Nah ini saudara. Jadi makanya Tuhan bilang, Tuhan sempurna, Bapakku di surga sempurna. Tuhan mau anak-anaknya juga sempurna. Tuhan gak bilang nanti semuanya jadi orang baik, tapi Tuhan bilang semua harus jadi serupa dan segambar dengan Dia. Bahaya loh jadi orang baik. Saya pikir ya benar juga ya, kalau dipikir-pikir dia orang-orang harus segambar dan serupa dengan Dia, bukan jadi orang baik. Jadi kita dipanggil sama Tuhan bukan jadi orang baik, tapi menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Berapa banyak orang baik mencelakakan. Orang baik itu gini, waktu kita salah, saking baiknya, udah jangan tegur, gak enak. Tahu-tahu dia masuk jurang. Itu orang baik loh. Orang baik melihat temannya lagi berbuat yang enggak. Udah, gue mau orang baik lah. Tetepin aja, jangan ditegur, nanti dia sakit hati. Baik gak itu? Baik. Makanya Tuhan standar Tuhan bukan jadi orang baik, lupa dan segambar dengan Dia. Apa yang Yesus lakukan, itu yang mesti kita lakukan. Kenapa kita harus serupa dan segambar dengan Tuhan? Ya itulah, karena Tuhan nggak mau kita bercacat dan bernoda di hadapan Tuhan. Nah, apa yang harus dilakukan? Ayat yang ke-14 dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Berusaha. Jadi nggak ada tuh yang namanya tiba-tiba terjadi, tuh nggak ada. Semua orang percaya harus punya usaha sendiri. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-11 atasnya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita lahir, semua orang lahir dengan bawaan dosanya Adam. Jadi nggak ada tuh orang lahir suci, bersih, seperti kepercayaan orang-orang di luar sana, bahwa bayi tuh suci, bersih, nggak ada. Kalau firman Tuhan, kita lahir dengan bawaan dosa.
dosanya ada. Nah kalau kita nggak berusaha, kita nggak berbuat apa-apa, bagaimana kita mau hidup suci dan saleh? Itu bisa terjadi tiba-tiba? Enggak, itu mesti dikerjakan. Nah, ketika firman Tuhan berbicara tentang keselamatan itu harus dikerjakan, iblis pikir lagi, digembar-gemborkan. Kalau usaha itu namanya apa? Hukum Taurat. Ngerti gak? Sengaja dibikin seperti itu. Saya ingat banget waktu anak saya masih sekolah di sana. Waktu kita komsel, kita bilang harus mengerjakan keselamatan. Nah itu mah, tante itu mah namanya hukum Taurat. Kita udah nggak di bawah hukum Taurat lagi. Nah itu kan kadang-kadang kan dibikin, diselewengkan. Cara pandang seperti itu diselewengkan. Makanya sekali lagi Tuhan bilang, Tuhan tetap menangguhkan kedatangannya. Karena ini orang-orang yang kagak ngerti ini, Tuhan mau tetap semua orang, Tuhan mau semua orang semuanya lolos. Nggak ada satupun yang ketinggalan. Tuhan nggak pernah punya merencanakan seperti itu. Makanya terus diingatkan lagi. Iblis begitu ada firman Tuhan keluar, dia bikin lagi firman yang salahnya, dia keluarkan lagi. Nah, kalau kita lihat bahwa firman Tuhan katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ini salah satu usaha yang harus kita lakukan adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi untuk pergi ke sebuah pertemuan ibadah harus ada usaha nggak? Harus, datanglah. Kadang-kadang mesti buang uang, ada ongkosnya yang harus dilakukan. Itu usaha yang harus dilakukan. Baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu perlu usaha nggak? Perlu usaha. Nggak bisa tuh tiba-tiba kita break ke sini, terus tiba-tiba jadi ngerti. Enggak, harus ada usaha untuk baca, usaha untuk direnungkan. Karena betapa saleh dan sucinya kita harus hidup, supaya apa? Tidak bercacat dan tidak bernoda. Jadi yang pertama adalah apa? Harus berusaha, sungguh-sungguh berusaha. Maka di 2 Petrus 1 juga dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kesalehan, kasih. Itu semuanya apa? Harus diusahakan. Harus jadi orang yang betul-betul punya niat. Jadi kita nggak bisa namanya ikut Tuhan itu sekedar. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan Tuhan dan Tuhan bilang yang cacat, yang bernoda, yang aib nggak akan masuk, nggak akan diterima. Nah kalau udah punya standar yang cacat yang begitu, artinya kan kita mesti teliti, mesti sungguh-sungguh melakukannya, jangan sampai salah. Makanya perlu nggak diingetin sama firman Tuhan? Perlu. Perlu nggak ditegur sama teman-teman kita? Perlu. Kalau ada yang tegur saya, puji Tuhan. Kadang-kadang kita kan melihat diri kita udah bagus aja kan ya. Tapi orang lain kan bisa liatin kita salahnya di mana. Nah itu. Yang selanjutnya 2 Petrus 3 yang tadi, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat dan yang dikaruniakan kepadanya. Jadi hari ini kalau kita masih hidup, kita masih ada, itu sebuah cuma kesempatan. Bangun pagi-pagi, kita bangun melek mata, kesempatan untuk apa? Memperbaiki diri, untuk membereskan hidup kita yang belum beres ini. Setiap pagi dikasih kesempatan sama Tuhan. 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi gini loh, kekristenan itu dimulai dari barat. Dan orang-orang di barat ini, semua orang yang merenungkan baca firman tuh sebenarnya udah banyak penafsiran yang mereka buat. Nah, salah satunya penafsiran yang mereka buat adalah tuh, sekali selamat, tetap selamat. Nah, saya nggak tahu nih saudara yang ada di segini banyak di sini, apa yang saudara yakini? Sekali selamat, tetap selamat, ataukah kita selamat dan harus mengerjakan keselamatan kita? Saya nggak tahu yang mana. Kita semua ada di mana. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, nggak ada tuh yang namanya sekali selamat tetap selamat. Nggak ada ayat yang mengatakan sekali selamat tetap selamat.
Nah, kalau kita punya pandangan bahwa sekali selamat tetap selamat, kira-kira mau mengerjakan lagi nggak keselamatan kita? Kira-kira udah merasa aman belum? Udah merasa aman. Nah, cuman waktu ketemu Yesus, nggak tahu udah penilaian Yesus kayak apa. Kalau orang yang punya pandangan bahwa sekali selamat tetap selamat, nggak kebayang nggak kalau ketemu sama Yesus seperti apa? Nah, makanya Tuhan ingatkan lagi. Tuhan kasih kesempatan lagi supaya orang-orang yang punya pandangan seperti itu jangan berpandangan seperti itu. Nggak ada tuh sekali selamat tetap selamat. Tuhan tetap memperhitungkan apa yang kita lakukan. Nah, jadi kemarin kita saya sempat ngambil kelas juga, diingatkan bahwa waktu kita pertama kali selamat, kita terima Yesus, kita terima Yesus, kita dikasih anugerah sama Tuhan untuk terima Yesus. Jadi artinya gini, keselamatan kita secuil pun nggak ada yang kita kerjakan sendiri. Semuanya Tuhan yang kerjakan buat kita. Sampai kita bisa percaya Yesus, sampai kita bisa terima Yesus, sampai kita bisa dibaptis, itu semua campur tangan Tuhan. Nggak ada satupun yang kita lakukan. Nah, jadi waktu kita terima Yesus, hari itu kita terima Yesus, kita dapat anugerah untuk percaya Yesus, kita dapat soter keselamatan hari ini. Nah, nanti kalau kita hidup terus mengerjakan keselamatan sampai kita mati dalam Yesus, ingat, mati in Christ, mati dalam Yesus, itu baru kita dapat keselamatan kekal. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana dengan penjahat yang mati sama Yesus, dia kan terima keselamatan hari ini. Nah, dia nggak punya kesempatan tuh buat mengerjakan keselamatannya. Dia dapat dia dapat soter, dan sekaligus dia dapat soso. Nah, kita baru dapat soter. Nah, artinya harus mengerjakan keselamatan itu hari lepas hari di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Nah, kalau kita mati dalam Yesus, kita terima soso. Kalau kita kerjain keselamatan setiap hari, terus waktu di detik-detik terakhir kita nyangkal Yesus, kita murtad, kita nggak dapat soso. Terus kita bukannya berarti dia kehilangan keselamatan, bukan kehilangan, kita belum terima. Kita lihat Filipi 2. 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya apa? Tetap kerjakan keselamatan. Mau ada orang, mau nggak ada orang, nggak perlu didorong-dorong. Itu keselamatan tanggung jawab kita. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana dengan hyper grace? Ya pikir aja sendiri, kira-kira. Boleh-boleh aja dia mau pakai hyper grace, dia mau pakai hyper Pascal, dia mau pakai apa kayak gitu, nggak jadi masalah. Ya kita pikirkan nanti waktu ketemu Yesus, bagaimana? Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tiap hari kita ditegur sama firman Tuhan. Tiap hari kita kalau waktu kita melenceng, dibalikin lagi sama Tuhan, dilurusin lagi, yang bengkok-bengkok diselaraskan lagi sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan mau kita semuanya. Ketika ketemu Tuhan Yesus, Tuhan bilang apa? Sabaslah hambaku yang setia. Amin. Ini yang jadi kerinduan kita. Ini kerinduan Tuhan. Amin. Nah, dan saya percaya, makanya kalau misalnya nggak perlu mengerjakan keselamatan, kenapa Tuhan mesti kasih Roh Kudus? Tuhan tahu untuk kita mengerjakan keselamatan itu dengan kekuatan kita nggak mampu. Makanya Tuhan kasih Roh Kudus. Lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus, Roh penolong itu menolong kita. Untuk apa? Beresin semua hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati.